Ya, Shalom. Lukas pasal 4 ayat 38 dan 39 menjadi perenungan kita pada malam hari ini, pada hari ini. Saya bacakan buat kita semua. Kemudian Yesus meninggalkan rumah ibadat itu dan pergi ke rumah Simon. Adapun ibu mertua Simon demam keras. Di kitab yang lain, kitab Matius dan kitab Markus, hanya ditulis kata demam. Tapi di kitab Lukas disebut dengan demam keras. Karena Lukas adalah seorang tabib, seorang dokter. Dia tahu penyakit ini seberapa bahaya, sehingga ia menulis dengan kata-kata demam keras, high fever, atau dalam bahasa Inggris yang lain dikatakan burning heat. Oh, sangat berbahaya ya, panas sekali. Dan mereka, yaitu Yakobus, Yohanes, Simon dan Andreas, murid Tuhan Yesus, meminta kepada Yesus supaya menolong dia, ibu mertua Simon itu ya, meminta kepada Yesus. 39. Maka Yesus berdiri di sisi perempuan itu, lalu menghardik demam itu, dan penyakit itu pun meninggalkan dia. Perempuan itu segera bangun dan melayani mereka. Nah, haleluya. Saya mau bilang bahwa Tuhan Yesus adalah penyembuh kita yang ajaib. Berbagai macam sakit penyakit, Ia sanggup, Dia mampu menyembuhkannya. Sebelum ayat ini, maka Yesus itu menyerang akar kesengsaraan manusia, yaitu iblis, sang pembenci, yaitu kebencian iblis ya. Ya, misalnya di ayat 33, di dalam rumah ibadat itu, di Kapernaum itu, ada seorang yang kerasukan setan. Dan ia berteriak dengan suara keras, di rumah ibadat ada orang yang kerasukan setan. Ya, ini dikoreksi buat kita. Kalau kita nggak sungguh-sungguh dalam Tuhan, bisa saja kan? Ya, orang Kristen yang kerasukan, anak Tuhan yang kerasukan ya, setan itu. Karena mungkin tidak sungguh-sungguh hidupnya, sehingga setan bisa masuk leluasa dalam hidupnya. Lalu ya Yesus menghardik setan dari orang itu, dan Yesus berkata, Yesus menghardiknya, diam, keluarlah. Dan orang itu sembuh. Baik, puji Tuhan. Dan kita kembali ke Lukas pasal 4 ayat 38 39 ini ya. Yesus menghantam salah satu akibat kebencian iblis itu, yang merupakan salah satu malapetaka paling umum dalam kehidupan umat manusia, yaitu sakit penyakit yang sangat menyusahkan kita. Nah, Yesus datang untuk mencabut sengat sakit penyakit itu. Di zaman itu, dari semua penyakit tubuh jasmania, tidak ada yang dapat membawa maut selain demam, terutama pada orang dewasa atau orang yang berumur paruh baya. Ya, demam itu dapat datang dengan tiba-tiba, dengan tiba-tiba pula mengakhiri hidup manusia yang usianya paruh baya tersebut. Dan ada kalanya pada zaman itu demam itu mewabah, membunuh ribuan orang di antara mereka dalam waktu singkat, waktu cepat. Nah, baik, dari peristiwa ibu mertua Simon Petrus yang disembuhkan ini, ayat Lukas pasal 4 ayat 38-39, kita bisa belajar. Yang pertama adalah kesembuhan dimulai ketika mereka meminta kepada Yesus. Nah, kita belajar meminta ya. Belajar rendah hati, datang kepada Tuhan, berdoa, memohon kepada Tuhan Yesus. Alkitab berkata, Matius 7 ayat 7, sempurna 7:7. Mintalah, kamu akan diberikan. Carilah, kamu akan mendapat. Ketoklah pintu, pintu akan dibukakan bagimu. Luar biasa. Dan Alkitab berkata, 2 Korintus pasal yang 9 ayat 8, Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu. Siapa yang sanggup? Tuhan. Efesus 3 ayat 20 berkata, dialah yang dapat melakukan, yang bisa, yang sanggup melakukan jauh
lebih banyak daripada yang kita doakan atau yang kita pikirkan. Ada janji Tuhan yang luar biasa. Ketika doa, meminta, lahir dari iman yang sungguh-sungguh, itu akan menyelamatkan. Pelajaran nomor 2, kesembuhan terjadi karena Yesus diterima masuk ke rumah. Ya, dalam cerita ini adalah rumah ibu mertua Simon Petrus. Barang siapa menyambut, menerima Yesus dalam hidupnya, dalam rumahnya, dalam keluarganya, tidak akan mengalami kerugian sebab Yesus datang membawa kesembuhan. Yang percaya katakan amin. Saya berdoa, saya memohon, saya meminta, saya mendorong Bapak Ibu saudaraku yang belum percaya Yesus. Ayo percaya, buka hatimu dan terima Yesus. Undang dia masuk dalam hatimu dan keluargamu. Karena Yesus, dia adalah juru selamat kita. Dia Tuhan dan juru selamat, penolong, penyembuh yang ajaib. Dia jalan kebenaran dan hidup kita. Pelajaran ketiga, sakit penyakit bisa menimpa siapa saja. Bahkan orang-orang percaya, orang yang mengasihi Tuhan. Ibu mertua Petrus sakit, bahkan sakit keras, sakit demam yang sangat tinggi. Ya, saya bisa menilai ini orang yang rohani, orang yang cinta Tuhan, bisa sakit. Ya, bahkan sakit yang bisa menimbulkan kematian. Bahkan dalam Yohanes 11 ayat 3 ada perkataan yang dimana Lazarus sakit dan Maria, Marta saudaranya berkata, Tuhan, ia memohon kepada Tuhan Yesus ya, dia yang engkau kasihi, dia yang Lazarus yang engkau kasihi sakit, ya kan? Jadi orang yang dikasihi Tuhan bisa mengalami sakit itu. Tuhan izinkan sakit penyakit itu agar supaya ya segala sesuatu yang Tuhan izinkan dalam hidup kita, termasuk sakit penyakit, sesungguhnya Tuhan sedang mengajar kita semua untuk satu, lebih rendah hati, supaya memohon berdoa. Banyak doa, banyak andalkan Tuhan, banyak lakukan perangan rohani. Haleluya. Pelajaran nomor 4, Kristus sungguh peduli. Yesus peduli kepada umatnya yang sedang sakit ataupun yang menderita. Dikatakan bahwa Yesus berdiri di sisi perempuan itu. Ini adalah ekspresi sikap kepribadian yang peduli, yang memedulikan seseorang. Dia, ibu mertua Petrus ya, Simon ya, dan berbelas kasihan atas penderitaannya. Simpati dan empati. Haleluya. Tuhan Yesus dahsyat, penuh kasih dan kuasa. Yang kelima, kita belajar Kristus itu punya kuasa, memiliki dan sampai sekarang tetap memiliki itu, kuasa yang berdaulat atas sakit penyakit. Ia berkata, ia menghardik demam itu dengan sepatah kata yang diucapkan. Yesus mengusir demam itu dan penyakit itu pun meninggalkan dia, meninggalkan perempuan itu, meninggalkan ibu mertua Petrus. Ia berkata kepada sakit penyakit, pergi, maka penyakit itu pergi. Kepada kesembuhan, Yesus berkata, datang, maka kesembuhan itu datang. Kuasa firman Tuhan adalah mujizat. Pelajaran keenam, kalau Yesus memberikan sebuah kehidupan baru dalam bentuk pemulihan dari sakit penyakit, sesungguhnya Tuhan merencanakan dan berharap bahwa kehidupan itu adalah kehidupan baru yang melayani dia untuk kemuliaannya. Dikatakan apa? Perempuan itu segera bangun dan melayani mereka. Mereka itu siapa? Yesus dan para muridnya. Ya, bicara tentang apa? Jiwa-jiwa, tentang orang lain. Jadi ibu mertua Petrus mengalami mujizat kesembuhan, lalu hidupnya berubah. Ia melayani Tuhan, melayani jiwa-jiwa. Jikalau sakit penyakit dihardik dari hidup kita dan kita bangun dari ranjang sakit penyakit, maka kita harus punya tekad untuk segera melayani Tuhan. Segera. Jangan tunda-tunda, jangan tarsok. Ya, melayani Tuhan bukan berarti harus jadi pendeta. Syukur-syukur jadi pendeta, puji Tuhan. Tapi melalui kehidupan kita, kesaksian kita bisa cari jiwa, kita melayani pekerjaan Tuhan, di kul wadah kita,
di ibadah raya, ya, hidup yang berbagi, doain orang, pokoknya jadi berkat lah ya, ngajakin orang belum percaya dari percaya Tuhan, cari jiwa, dan lain-lain. Apa saja yang dapat kita kerjakan, kita lakukan untuk memperluas kerajaan Allah di muka bumi ini. Apalagi ini akhir zaman, kita disuruh Tuhan, diperintahkan Tuhan melalui amanat agungnya ya, kita selesaikan sama-sama. Jadi hidup kita yang sudah mengalami berkat Tuhan itu sudah tidak sama lagi dengan masa lalu. Hidup kita, hidup yang baru, dimensi yang baru untuk memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Yang mau katakan amin. Tuhan berkati. Terimalah kesembuhan, terimalah mujizat, dan selamat melayani Tuhan. Haleluya. Shalom, puji Tuhan.